Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah yang sedang melaksanakan ibadah, khususnya salat qabliyah zuhur rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita sadar bahwa semua yang kita dapatkan dalam kehidupan kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertunjukkan ketika kita dilahirkan dari rahim orang tua kita, kita tidak bawa apa-apa. Tak ada harta sama sekali. Diberikan oleh Allah kesempatan kepada kita untuk hidup sesuai dengan ketentuan Allah. Allah berikan kepada kita fasilitas. Dan untuk kembali kepada Allah juga tidak membawa apa-apa. Bermakna kita lemah. Oleh karena itu bermohon kepada Allah. Perbanyak bersyukur kepada Allah agar Allah berikan nikmat lebih banyak lagi kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita buat Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah rahimakumullah. Tema yang akan kita sampaikan saat ini menjelang salat zuhur yang akan kita laksanakan adalah ucapan yang akan kita ucapkan ketika azan dikumandangkan. Inilah yang akan kita sampaikan pada saat ini. Hadirin rahimakumullah. Banyak kita melihat di mana-mana ketika azan dikumandangkan, kita sibuk dengan aktivitas kita sendiri. Bahkan ketika dalam masjid pun, ketika azan dikumandangkan, sepatutnya kita mengucapkan hal yang sama dengan muazzin, namun betapa banyak hari ini di antara kita masih saja membuka handphone, masih saja membalas WA, membaca informasi, bahkan tidak jarang di antara kita ada juga yang selfie dan membuat video pendek untuk dirinya sendiri. Saya mengingatkan kepada kita semua, kalau azan sudah dikumandangkan, semua itu kita tinggalkan. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab yang beliau tulis Al-Azkar, kita ini disunnahkan untuk mengucapkan kalimat yang sama dengan muazzin. Ketika muazzin mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu lisan kita sepatutnya mengucapkan hal yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kenyataannya banyak di antara kita masih sibuk dengan WA-nya, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan aktivitasnya. Bukankah azan ini, kumandang azan itu adalah panggilan yang paling utama dalam kehidupan manusia? Di mana kita tahu bahwa azan itu panggilan utama dalam kehidupan manusia? Dari doa yang kita baca. Begitu selesai azan kita lazim membaca doa, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Ini bermakna
bahwa ya Allah, ini adalah panggilanmu yang paling utama. Tak ada panggilan yang lebih hebat dari kalimat panggilan azan. Oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan itu, ayo mulai kita tinggalkan. Mulai kita tinggalkan. Fokus kita. Kalau sudah kita masuk masjid dan untuk mengumandangkan azan sudah waktunya, simpanlah handphone kita itu. Masukkan ke dalam dompet, masukkan ke dalam saku yang kita sudah siapkan. Fokus kita untuk menghadap Allah. Fokus kita mendengarkan kalimat azan yang dikumandangkan oleh muazzin. Maka muazzin yang mengumandangkan azan itu dibutuhkan suaranya bagus, diantaranya agar kita tertarik dengan suara itu, kita meninggalkan yang lain, kita fokus ke suara muazzin. Maka Imam An-Nawawi menyebutkan kalimat yang harus lahir, yang harus keluar, muncul dari lisan seseorang ketika azan dikumandangkan sama seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Kecuali pada 3 hal. Yang pertama, ketika muazzin mengumandangkan hayya 'alas shalah. Kalau Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sama. Begitu hayya 'alas shalah, Imam An-Nawawi menyebutkan, qul, katakan, la haula wala quwwata illa billah. Jadi ketika kumandang azan, hayya 'alas shalah, begitu selesai, maka ucapan yang akan kita keluarkan dari lisan kita itu la haula wala quwwata illa billah. Betapa banyak di antara kita tak ada lisan yang bergerak mengucapkan kalimat itu, sibuk dengan handphone, fokus dengan handphone, padahal terdengar di telinga tapi tak nyambung di qalbun kita. Allahu Akbar. Kenapa kita membaca la haula wala quwwata illa billah? Kalau kita analisa, hadirin rahimakumullah, makna la haula wala quwwata illa billah itu tiada daya, tiada upaya kecuali hanya dengan izin Allah. Silakan Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merenung kita sejenak, salat yang kita laksanakan itu berat apa ringan? Coba renungkan, berat apa ringan? Orang menilai, sholat itu ringan. Sholat itu ringan. Kalaulah sholat itu ringan dikerjakan, semua orang melaksanakan sholat, Pak. Ini tak muat masjid ini tak muat. Kalaulah sholat itu ringan. Dan kalaulah sholat itu ringan, banyak orang yang akan khusyuk dalam sholatnya. Ini betapa banyak juga orang ketika sholat sepatutnya rokaatnya 3 bisa jadi 4, atau sebaliknya 4 jadi 3. Lalu siapa yang mengerjakan itu? Syaitan la'natullah. Maka yang bisa menaklukkan syaitan itu siapa? Apakah manusia ada di antara kita yang hadir ini bisa menaklukkan syaitan itu? Berat, Pak. Bukan mudah itu menaklukkan syaitan. Jangankan di luar solat, dalam solat saja dia bisa mengganggu kita. Jangankan manusia, Tuhan saja dilawannya. Hebat itu syaitan. Maka kita minta kepada Allah, dengan kekuatan Allah lumpuhkan syaitan itu. La haula wala quwwata illa billah. Kita minta, ya Allah, dengan kekuatan yang ada pada dirimu, mohon syaitan itu hindarkan agar saya sholat dengan khusyuk. Salah satu manfaat membaca la haula wala quwwata illa billah itu untuk mengusir, menghalau syaitan dari diri kita. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, setiap dikumandangkan azan hayya 'alas shalah,
jangan pernah lupa ucapkan kalimat itu. Yang kedua, hayya 'alal falah. Ketika hayya 'alal falah selesai, maka ucapkan lagi la haula wala quwwata illa billah. Yang selama ini kita mendengar, selama ini kita membuat, tapi mungkin belum maksimal. Mulai hari ini, saat ini, kapanpun kita melaksanakan sholat, begitu azan dikumandangkan, jangan lengah lagi, jangan abaikan lagi, karena itu adalah bagian terpenting dari ibadah sholat yang akan kita lakukan. Yang ketiga, ketika membaca pada saat sholat subuh, khusus untuk sholat subuh, ketika membaca as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Begitu selesai, maka kita akan menyebutkan, lisan mengucapkan sadaqata wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Atau juga boleh langsung baca as-salatu khairum minan naum. Bermakna kita sadar bahwa salat itu utama, salat itu penting, salat itu wajib. Tak ada cara untuk tidak melaksanakan salat. Kalau zakat itu masih ada, mampu. Kalau tak mampu, tak wajib zakat. Puasa masih ada posisinya, mampu, tak mampu, boleh tak berpuasa. Tapi kalau sholat, ada dispensasinya. Saya tak mampu, tak usah sholat. Tak ada. Semuanya bapak dan ibu kategori mampu, namun sholat tak ada. Maka as-salatu khairum minan naum. Pahami dengan baik bahwa sholat itu adalah utama. Apalagi bandingannya tidur. Salat dengan tidur itu jauh berbeda. Tidur penting, tapi salat lebih penting. Makanya as-salatu khairum minan naum dibuat oleh para ulama, makna naum itu dengan tidur yang normal. Tidur yang tidak normal seperti orang yang sudah dikuburkan. Kemudian ashabul kahfi itu tidur yang tidak normal, maknanya marqadina. Al-Quran juga menyebutkan mim marqadina. Itu bermakna tidur yang tidak normal, sebab dia tak ada lagi akan dibangkitkan kecuali di hari akhirat. Namun kalau tidur yang naum, itu setiap waktu bisa kita terbangun. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, munculkan setiap azan itu ucapan-ucapan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Selesai azan la ilaha illallah, Imam An-Nawawi menyebutkan jangan terburu untuk membaca doa Allahumma rabba hazihi da'wati tammah, tapi bacalah sallu 'alan nabi, bersolawatlah kepada Nabi SAW. Kita kan sering biasa begitu selesai azan maka kita Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Imam An-Nawawi menyebutkan bacalah dulu solawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi ketika selesai solawat maka kita baru baca Allahumma rabbaha zi da'wati tammah wassalatil qa'imah sampai akhir innaka la tuhliful mi'ad. Selesai innaka la tuhliful mi'ad, jangan cepat-cepat ditutup. Ada doa lagi yang perlu dibaca. Imam An-Nawawi sebutkan summa yada'u, berdoalah untuk kebaikan dunia dan akhirat, karena akhirat itu adalah bagian yang utama. Jadi berdoalah, apa permasalahan yang butuh kita, minta kepada Allah, ya Rabb berikan kepada saya ketenangan hati dan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Baru tutup walhamdulillahirabbil alamin. Apa sebab? Nabi SAW sebutkan, inna du'a, sesungguhnya doa yang mustajab itu diantara azan dan iqamah, la turaddu, itu tidak akan ditolak.
maka fada'u, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadirin rahimakumullah. Inilah kajian kita pada zuhur yang mulia ini. Semoga mulai hari ini sampai akhir hayat kita jangan pernah lupa untuk mengucapkan apa yang diajarkan oleh Nabi ketika azan dikumandangkan dan selesai azan, doa yang akan kita ucapkan. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.